teman-teman. Gimana? Kemarin kita sudah bahas tentang Bank Aladin ya, yang kode sahamnya BANK, dan yang beruntung ngikutin trading plan kemarin saya itu, video saya itu sekarang udah profit sekitar not bad, around 3%. Oke. Jadi itu salah satu contoh bank digital. Nah, ternyata kemarin itu banyak juga yang bertanya tentang bagaimana prospek dari bank-bank yang sebelumnya, bank-bank raksasa yang blue chip yang dalam minor trendnya sedang downtrend tersebut. Oke. Actually sebenarnya bank-bank raksasa seperti BCA, BRI, BNI dan BMRI, mereka masih jelas-jelas masih bagus dong tentunya, sebab mereka punya fundamental, punya prospek dan punya infrastruktur yang luar biasa, udah kebangun dan besar, oke, dibanding dengan bank-bank digital. Cuman memang kenaikannya atau perkembangannya itu masih tertahan oleh pandemik ya, karena dengan meningkatnya kasus COVID yang sekarang masih terjadi, itu akan menghambat pertumbuhan ataupun perkembangan dari bank-bank digital. Mereka agak takut ya dengan likuiditas yang mau dicairkan kepada debitur. Nah, seperti itu. Jadi bank-bank digital tuh masih sangat-sangat berpotensi. Ini cuma masalah pandemik aja. Jadi kalau misalnya nantinya, hopefully soon pandemik bisa diatasi, ataupun mungkin kita bisa berdamai dengan pandemik ya, seperti yang sudah akan dikerjakan di Singapura, ataupun mungkin jika distribusi vaksin sudah mencapai di atas 70-85%, maka bukan tidak mungkin kita akan sama seperti Amerika. Amerika sekarang diizinkan untuk tidak memakai masker, diizinkan untuk berkerumun selama bagi warga yang sudah divaksin. Tapi kriterianya adalah mereka boleh bebas seperti itu adalah karena negaranya sudah 80, kalau nggak salah sih ya, 85% sudah vaccinated. Jadi sehingga mereka bisa tidak menggunakan masker dan bisa ngumpul-ngumpul. Lihat pertandingan yang sekarang lagi seru buat saya ya, di playoff NBA menuju final ya. Itu penonton sudah membeludak di stadion. Awalnya saya kaget, kok bisa ya, kok di Indonesia lagi wah begitu seramnya, kok di NBA penonton live gitu loh ya. Makanya saya cari tahu ternyata begitu penyebabnya. Sementara di negara kita konon data yang saya terima terakhir kalau nggak salah belum sekitar 10% lah yang baru vaccinated ya, sehingga kita belum bisa untuk berdamai ataupun live with the pandemic yet. Oke. So jadi prospek untuk bank-bank besar untuk berkembang tentu pasti ada, oke. Nah, begitu pandemik ini ataupun sudah kita bisa berdamai dengan pandemik ini, maka mereka akan kembali menjadi raja. Besides, mereka juga punya perkembangan, mereka juga tidak mau kalah, mereka juga create their own digital banking sebenarnya, ya kan, kayak BCA dan lain-lainnya. Jadi sembari mereka masih itu, kita jangan terlalu peduli dulu ya. Yang jelas mereka masih oke untuk invest jangka panjang nantinya. Tentunya kita harus cari tahu area-area buy-nya. Ya, satu-satunya catatan yang mungkin teman-teman boleh perhatiin dari saya adalah bank-bank besar ini mungkin agak harus hati-hati di bulan Maret tahun depan, karena itu adalah jatuh tempo dari restrukturisasi yang terjadi dari tahun lalu. Oke, itu aja. Nah, sekarang kita bahas tentang bank-bank mini ya. Kemarin kita sudah bahas dua bank digital yang menurut saya itu market leaders-nya, yaitu Arto sama BANK. Oke. Nah, dari video kemarin teman-teman yang profit dari saham yang saya omongin kemarin, itu juga ada request tentang Bank Agro dan grupnya MNC, BABP ya. Kita akan bahas dua bank ini. Oke, mari kita lihat ke chart dulu. Nah, ini saham Agro ya. Kita lihat sama-sama. Agro ini kemarin, waduh, rally-nya luar biasa. Agro ini termasuk salah satu saham yang lumayan liar ya. Cuman pergerakannya tuh cukup lumayan menguntungkan buat yang berhasil ngikutin jika harganya dapat di harga-harga yang bawah. Kita bisa lihat sama-sama Agro kemarin sesudah konsolidasi sideways cukup lama ya,
dari bulan Januari sampai ke bulan Juni kemarin, agro akhirnya breakout di level ini kemarin, level 1080. Akhirnya sesudah itu rally berturut-turut sampai hari ini. Dan rally-nya tuh luar biasa, dari 1080 sempat menyentuh angka 2000. Artinya dalam hampir setengah bulan saja ini agro udah naik sekitar 100%, luar biasa ya kan. Nah, ada masukan dari teman-teman, ada pertanyaan dari teman-teman untuk membahas agro, idealnya gimana? Oke. Nah, untuk saham-saham yang rally seperti ini tuh sebenarnya agak-agak tricky ya. Nah, kita bisa lihat sebenarnya pada saat sesudah breakout ini, berarti area-area buy itu berarti di area-area seperti ini ya. Untuk agro mungkin area buy itu di area 1585 hingga ke 1800. Kalau misalnya memang mau spekulasi ya mungkin di 1840 atau 1800 sampai 1840 deh kira-kira. Nah, jika mau lebih amannya lagi ya, mungkin kita bisa lihat ke chart monthly-nya ya. Nah, monthly-nya mungkin kita bisa lihat di sini ya. Agro kita bisa bikin garis resistennya yang menjadi support baru. Nah, di area seperti ini. Sama, jadi area 1700-an sampai area sekitar 1840 juga. Nah, ini adalah area-area untuk buy agro, oke? Nah, namun Anda harus ingat bahwa agro ini cukup liar, ya. Kita kembali ke daily chart. Dulunya sempat dari harga 500 ke harga 1600, berarti 300%. Sesudah rally begitu panjang, dia turun dengan luar biasa juga. Jadi dari area 500 ke 1600 dibalikin ke area 700. Nah, yang dikhawatirkan kan teman-teman jika pada masuk di area-area seperti ini nih, yang tinggi-tinggi seperti ini. Nah, kan euforia ya. Jadi kalau misalnya teman-teman hindarilah masuk di area-area seperti ini sebenarnya. Sabarlah menunggu dia pullback dan kita akan segera melihat konsolidasi. Lebih aman jika sesudah terjadi konsolidasi seperti area seperti ini. Oke? Nah, jadi si agro ini sekarang lagi agresif ke atas. Jika Anda mau take top intraday, ya silakan. Belilah di area-area 1800 ke atas, terus langsung jual sekitar 2-3% jual aja. Oke? Nah, idealnya kalau misalnya mau lebih aman, kita tunggu aja untuk dia konsolidasi misalnya. Begini ya, ada konsolidasi seperti ini ya, ataupun ada konsolidasi seperti ini ataupun ini. Nah, itu oke untuk masuk ke agro ya. Apalagi kalau misalnya dia menjelang ke area di atas 2000. Kalau misalnya dia memang ada konsolidasi seperti ini ya, kita ulang ya. Kalau misalnya dia ada konsolidasi seperti ini sebelum ke 2000, artinya kan dia membuat konsolidasi yang seperti flag. Jika dia breakout memang ke atas 2000, nah ini indah nih. Ya kan? Tapi jika tidak dia malah turun ke bawah, udah kita tungguin aja nanti di area 1500 ataupun kita mungkin bisa dapat diskon lagi di ya I don't know, kita lihat aja nanti. Oke, ini untuk agro. Oke. Kemudian ada lagi yang request untuk saham BABP. Nah, ini sahamnya grup MNC ya. Kita bisa lihat grup MNC di sini. Anda harus tahu satu hal dulu sebelum kita lanjut ke lebih jauh. Grup MNC ini adalah salah satu grup yang sangat-sangat agresif, yang sangat-sangat kalau menurut saya sih gampang digoreng ya, apalagi harga segini. Waktu di harga 100-an ini isunya yang saya dengar mau dibawa ke 1000, itu saya dengar ya kan. Cuman waktu itu sih nggak sampai 1000, saya ada warning ke nasabah. Kalau misalnya ikutan, ada nasabah juga yang ikutan dari harga 150 kalau nggak salah, 150 sampai 200. Jika sudah sampai ke area deketin 500 ya, di atas 400 deh deketin 500, jual dulu lah ya kan. Pasti terjadi koreksi. Nah, jika teman-teman yang masih pengen berada di BABP ya, mungkin kita bisa bikin garis resist seperti ini. Oke, kita juga bisa bikin garis support seperti ini. Nah, ini kalau misalnya mau mengikuti pola chart pattern, berarti ini membuat falling wedge. Artinya jika memang nantinya si BABP ini breakout dari level ini ya, maka ya kita bisa ikutin ke atas dari ini. Oke. Nah, jika tidak maka dia akan turun lagi seperti ini. Cuman
cenderung BABP ini lebih ke saham gorengan menurut saya ya. Jadi kalau misalnya Anda mau ya gerak cepat aja, begitu cuan lari, ataupun ya pokoknya nggak terlalu cocok untuk diinvest seperti itu. Oke, karena kalau misalnya dilihat dari secara fundamental pun Anda cari dimanapun berita fundamentalnya, BABP Bank MNC ini belum membukukan keuntungan yang jelas gitu loh. Oke, nah sebenarnya ya banyak sekali bank-bank mini yang bisa kita lihat, kita bisa cari. Cuman buat saya ya, jika Anda pengen berada di suatu kategori ya, usahakan untuk memilih market leaders-nya aja. Oke. Nah, kita bisa lihat kok sebenarnya di sini ya, namanya bank mini itu masih ada ya, namanya Baca ya, Bank Capital. Kita lihat deh, Bank Capital ini ya chartnya seperti ini, walaupun sebelumnya rally, nah sekarang sedang konsolidasi seperti ini. Sebenarnya cenderung kurang begitu menarik, sama dengan bank-bank lainnya, misalnya ini BBKP ya, Bank Bukopin ya, sama chartnya mirip gayanya Bank Capital tadi ya. Chart-chart seperti ini tuh nggak begitu menarik. Terus ada BBYB ya kan, Bank Neo Commerce ya, Bank Neo Commerce, exactly the same, they have the same pattern gitu loh, polanya sama sekali, sama banget gitu loh. Terus ada BNBA dan lain-lainnya. Oke. Nah, saya akan ngasih tips and trick untuk memilih saham-saham bank digital mini ini. Oke. Untuk memilih saham-saham ideal ya, pertama yang Anda harus perhatiin adalah apakah saham itu liquid ya. Sebenarnya untuk saham bank digital yang duluan yang pernah saya tahu ya, dan saya sangat-sangat suka produknya adalah saham BPTN ya. Bank BPTN itu bank yang mengeluarkan produk Genius. Itu produknya apa? Kartu Genius itu sangat berguna buat saya, buat jalan-jalan ke luar negeri waktu dulu ya. Sayangnya saham BTPN sendiri itu kurang liquid. Oke. Jadi saham tersebut, saham BTPN kurang liquid. Anda bisa lihat di chart ya. Saya tampilkan di monitor ya, bahwa di sini bid offernya tuh kecil sekali. Jadi salah satu syarat untuk membeli saham-saham bank-bank mini begini ya, perhatiin likuiditasnya. Oke, jika nggak liquid, forget it ya, abaikan saja ya. That is why kemarin saya bahas yang saham kemarin ya, di video yang sebelumnya itu, leadersnya buat saya, menurut saya sih adalah Arto dan BANK. Kenapa? Karena selain mereka liquid dan mereka juga memenuhi syarat yang kedua, yaitu apa? Syarat yang kedua adalah mereka berada di uptrend ya. Kita lihat sama-sama kemarin ya. Nah, ini sama Arto. Jelas sekali sedang berada di uptrend. Oke. Sementara yang satu lagi kemarin kita lihat ke saham BANK, bank ya. Lihat. Walaupun dia sedang konsolidasi di sideways ya, di area ini, cuman dia tetap berada di uptrend. Bandingkan dengan saham-saham kelas 2-nya yang seperti BABP yang tadi barusan kita bahas ya. Ya, ini walaupun masih uptrend, tapi lihat polanya nggak begitu menarik ya. Sudah naik, tidak ada konsolidasi, kita tunggulah konsolidasi jika pengen. Oke. Yang kedua, lihat likuiditasnya. Kebetulan BABP lumayan liquid ya, tapi cuman selalu belakangan ini selalu turun terus, bahkan auto reject bawah, dan itu tidak menarik. Tunggu aja nanti. Oke. Nah, lihat deh bank-bank yang tadi yang saya sebutkan, yang ini kayak Baca ya, Bank Capital, BBKP, BBYP, itu semua sama ya. Cuman jika Anda memang tipe spekulasi ya, pengen spek ya, Anda bisa mungkin memanfaatkan saham-saham yang sedang konsolidasi ini ya. Mungkin katakan nih spek ya, saya tidak bilang ini invest ya, ini agak spekulasi ya. Jadi Anda bisa manfaatkan, alokasiin dana, let's say 5 juta, oke, atau 1 juta, atau 2 juta, I don't know, terserah ya. Alokasiin dana sekian, kecil aja ya. Ingat, ini nggak boleh uang panas ya, ini uang nganggur, yang uang, katakanlah Anda rela kehilangan 2 juta misalnya ya. Anda beli aja misalnya saham Bank Capital ataupun BBYB, yang penting ikutin yang liquid tadi, oke. Begitu Anda beli, selama dia masih berada di konsolidasi seperti ini, lihat ke chart ya. Selama dia masih berkonsolidasi seperti ini, berarti Anda tahu batas bawahnya area 374 ya.
kasih aja batas, misalnya si Bank Capital ini baca ini batasnya di 370 deh. Kalau misalnya turun di 370, udah relain aja, cut aja ya. Tapi Anda tutup mata, misalnya contoh spekulasi ini ceritanya ya. Anda tutup mata, Anda beli senilai 2 juta atau 5 juta, terserah ya. Katakanlah dia suatu hari tiba-tiba dia digoreng nih, ya kan? Digoreng dari 390 yang katakan Anda beli harga 400 sekarang ya. Digoreng kembali ke harga 800 lagi yang kemarin tertingginya 850. Artinya 2 juta ataupun 5 juta yang Anda alokasiin tadi, ya ingat ini nggak boleh panas ya, itu naik sekitar 100%. Artinya kalau misalnya Anda tutup mata 5 juta menjadi 10 juta, kita nggak tahu sampai kapan. Ini spek ya, saya nggak saranin, ini bukan anjuran untuk membeli, ini cuma kadang-kadang teman-teman ada yang begitu ya, kadang-kadang saya juga begitu, saya iseng-iseng saya alokasi sedikit, 1 juta, 2 juta, atau 5 juta untuk iseng-iseng lah ya, katakan, tapi harus memenuhi kriteria saham yang liquid ya, yang banyak transaksinya. Kemudian juga jika tutup di bawah level tertentu ya, level konsolidasi ini udah cut aja. Jadi misalnya rugi dari 1 juta, rugi 5% atau 10%, 100.000 misalnya ya, atau 5 juta ruginya 10%, 500.000, udah cut aja, sudah selesai ya kan. Tapi risk and rewardnya kan masih kita pakai. Jadi risk and rewardnya, risknya 10% atau 5 atau 10%, sementara rewardnya 100%. Why not? Still a good business, right? Ya kan? Tapi ya catatannya Anda harus tahu bahwa ini agak spekulasi. Oke? Nah, jadi kriterianya yang simple ya seperti itu. Pertama, pastiin saham tersebut liquid. Oke? Yang kedua, pastiin saham tersebut uptrend ya. Jangan yang downtrend. Minimum sideways, sideways dengan risk yang terbatas. Oke, seperti itu. Nah, sementara dua saham itu yang kita bahas tadi ya di depan, BABP sama Agro ya, both of them I think ya ada plus minusnya. Oke, yang kemudian kita bahas saham-saham digital lainnya, saham-saham mini lainnya yang kurang menarik, tapi ada cara untuk spekulasi untuk mungkin bisa dapat potential profit ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Segitu dulu ya pembahasan tentang bank digital yang ini ya. Intinya saya memberikan tips bahwa ada caranya untuk membeli. Jadi bukan cuma mendengar rumors, mengatakan mendengar apa yang dikatakan orang bahwa oh si BABP akan ke 1000, oh si ini akan ke sekian ya kan. Anda juga harus tahu strateginya, kriterianya yang tadi saya sebutkan. Oke. Nah, kita akan bahas tentang yang lain lagi di video berikutnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, ada komentar, atau ada request, silahkan komen di bawah. Saya akan berusaha untuk mengakomodasinya. Tujuan saya adalah supaya bermanfaat buat teman-teman semua, sehingga kita semua, you and I, and everyone out there, can make it all together. Kita bisa ternak aset bersama. Oke? See ya!